Bersama pura-pura tahu fisika. Shalala, shalala, shalala. Hello everyone, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Selamat nonton! Adapun pembahasan materi yang pertama yaitu pengertian pemanasan global, 2. Penyebab pemanasan global, 3. Dampak pemanasan global, 4. Cara mengatasi pemanasan global. Yang pertama, pengertian pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Pemanasan global merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Atmosfer bumi terdiri atas bermacam-macam gas dengan fungsi yang berbeda-beda. Kelompok gas alamiah yang secara alamiah menjaga suhu permukaan bumi tetap hangat disebut dengan istilah gas rumah kaca, yang meliputi uap air dan karbon dioksida. Gas rumah kaca yang paling banyak meningkat adalah metana, nitrogen oksida, dan CFC. Sebenarnya, gas-gas tersebut berfungsi mengatur suhu permukaan bumi agar tetap hangat untuk didiami. Tetapi jika jumlahnya semakin banyak, maka semakin banyak pula radiasi inframerah yang akan dipancarkan ke arah permukaan bumi dan menyebabkan suhu permukaan bumi semakin meningkat. Suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat 0,74 plus 0,18 derajat selama 100 tahun terakhir. IPCC atau Intergovernmental Panel of Climate Change menyatakan bahwa meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca disebabkan oleh aktivitas manusia yang berasal dari karbon dioksida, yang merupakan hasil emisi pembakaran bahan bakar fosil. Adapun emisi gas rumah kaca global atau GHG menurut berbagai sektor, yang pertama dari sektor limbah yang menyumbang emisi gas rumah kaca sebanyak 3%, industri 29%, perumahan 11%, perkantoran 7%, transportasi 15%, pertanian 7%, penyedia energi 13%, dan penggunaan lahan atau perubahan lahan hutan sebanyak 15%. Dua, penyebab pemanasan global. Yang pertama, konsumsi energi bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil mengandung karbon, sehingga pembakaran karbon pastilah menghasilkan gas rumah kaca yaitu karbon dioksida. Gas rumah kaca yang dibuang ke atmosfer berkaitan dengan gaya hidup dan jumlah penduduk. Yang kedua, sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat mengalami pelapukan, misalnya daun, sayur, buah-buahan, kertas, dan kayu. Sampah organik menghasilkan gas rumah kaca yaitu metana, yang diperkirakan bahwa 1 ton sampah organik menghasilkan 50 kg gas metana. 3. Kerusakan hutan. Salah satu fungsi tumbuhan yaitu menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen. Gas karbon dioksida merupakan gas rumah kaca, sehingga kerusakan berarti hilangnya faktor penyerap gas rumah kaca karbon dioksida di atmosfer. Dengan kerusakan hutan, tentu saja penyerapan karbon dioksida tidak optimal, sehingga akan mempercepat terjadinya pemanasan global. Yang keempat, pertanian dan peternakan. Sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca melalui sawah-sawah yang tergenang, yang menghasilkan gas metana, penggunaan pupuk, pembakaran sisa-sisa tanaman, dan pembusukan sisa-sisa pertanian. Sektor peternakan menyumbangkan emisi gas rumah kaca melalui kotoran hewan. Emisi gas rumah kaca peternakan meliputi 9% karbon dioksida, 37% gas metana, nitrogen oksida, serta amonia penyebab hujan asam.
3. Dampak pemanasan global. Yang pertama, iklim tidak stabil. Para ilmuwan memperkirakan bahwa selama pemanasan global, daerah bagian utara dari belahan bumi utara akan memanas lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya, gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan berkurang. Musim tanam akan lebih panjang di beberapa daerah. Suhu pada musim dingin dan malam hari akan cenderung meningkat. Daerah hangat akan menjadi lembab karena banyak air yang menguap dari lautan. Kelembapan yang tinggi akan meningkatkan curah hujan. Selain itu, air akan lebih cepat menguap dari tanah. Akibatnya, daerah akan lebih kering dari sebelumnya. Angin akan bertiup lebih kencang dan mungkin dengan pola yang berbeda. Topan badai yang memperoleh kekuatannya dari penguapan air akan menjadi lebih besar. Dengan demikian, pola cuaca menjadi sukar diprediksi dan lebih ekstrim. 2. Peningkatan permukaan laut. Ketika atmosfer menghangat, air pada permukaan air laut juga menghangat, yang berarti volume air di lautan membesar karena pemuaian, sehingga menaikkan tinggi permukaan air laut. Mencairnya daerah kutub membuat volume air laut naik. Dampaknya akan terjadi peningkatan permukaan laut yang mungkin akan menenggelamkan sebagian daratan. 3. Pertanian. Orang berpikiran bahwa bumi yang hangat akan menghasilkan lebih banyak makanan dari sebelumnya, tetapi hal ini tidak berlaku di beberapa tempat. Sebagai contoh, Kanada diuntungkan dengan lebih lamanya masa tanam. Di lain pihak, lahan pertanian tropis akan semi kering di beberapa bagian Afrika mungkin tidak dapat ditanami. 4. Kehidupan hewan liar dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan sulit untuk menghindari efek pemanasan global karena sebagian besar lahan telah dikuasai oleh manusia. Akibat pemanasan global, hewan cenderung berimigrasi ke arah kutub atau pegunungan untuk mencari wilayah yang lebih dingin. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya, mencari daerah baru karena habitat lamanya menjadi terlalu hangat. Tetapi, pembangunan yang dilakukan manusia akan menghambat perpindahan ini yang dapat membuat kemusnahan beberapa hewan. 5. Kesehatan manusia. Kenaikan suhu global telah memicu banyaknya penyakit yang berkaitan dengan panas dan kematian, seperti stres, stroke, dan gangguan kardiovaskular. Penyakit DBD dan malaria juga memperluas wilayah serangan dan penularan yang lebih lama. Penyebabnya adalah dengan meningkatnya suhu daerah subtropis yang memungkinkan perkembangan patogen di daerah tersebut. Yang keempat, cara mengatasi pemanasan global. Yang pertama, konservasi lingkungan dengan reboisasi, penanaman pohon, dan melakukan penghijauan lahan secara kritis. Yang kedua, memakai energi yang bersumber dari energi alternatif seperti air, matahari, angin, dan bioenergi. Tujuannya agar penggunaan energi bahan bakar fosil berkurang. Dan yang ketiga, melakukan daur ulang dan efisiensi energi serta upaya terhadap masyarakat luas dengan memberi pemahaman dan penerapan guna mencegah adanya pemanasan global.